Anak kita mana, Mas? Ikhlaskan anak kita. Anak kita gagal jantung. Kamu bohong kan, Mas? Kamu bohong, Mila. Kamu bohong. Kamu bilang tadi kita bohong. Aku udah gagal jadi ibu. Aku gak mau sampai aku gagal jadi istri kamu. Aku gak mau kamu tinggalin aku karena itu, Mas. Aku gak mau. Aku gak akan pernah tinggalin kamu. Kamu selalu berusaha tersenyum dan sembunyiin kesedihan kamu depan aku, Mas. Tapi di belakang aku, kamu menderita karena kamu sangat berharap punya anak. Sarah, ini cek 5 miliar buat kamu. Papa mohon, kamu tinggalkan Aldi. Kenapa Papa lakuin ini sama aku? Karena Papa sudah menemukan cara mengganti kamu. Dia cantik, cerdas, dan yang paling penting, dia bisa memberikan keturunan. Hasilnya dia subur. Papa sangat ingin sekali keturunan. Aku emang menantu yang gak berguna, Pak. Tapi Papa gak perlu ngebayar aku buat tinggalin Mas Aldi. Aku ikhlas buat kebahagiaan Mas Aldi. Sarah, kamu mau kemana? Kamu udah janji kan sama kalau kamu gak akan ninggalin aku. Kamu udah janji kan? Aku gak bisa kasih kamu keturunan. Aku gak mau kalau aku punya anak, tapi aku harus kehilangan kamu. Kamu pergi dari sisi aku gak mau. Ternyata Pak ini semua ulah Papa. Kenapa sih Pak, ada apa? Hidup aku sama Sarah tuh baik-baik aja Pak. Baik-baik aja gimana? Permisi. Pak, Vita, silakan duduk. Kebetulan sekali kamu datang, Vita. Kamu ngapain kesini? Aku baru pulang dari Sydney, Mas. Lalu Om Tito nyuruh aku datang ke sini buat bahas soal pernikahan kita. Kenapa? Mas berantem sama Papa? Aku tadi ketemu sama Vita. Sahabat aku dari kecil. Dia wanita yang mau Papa jodohkan ke aku. Terus kamu jawab apa? Aku minta kali ini kamu sedikit berkorban. Berkorban? Karena aku ingin sekali punya anak. Jadi aku mohon sama kamu, tolong ikhlaskan aku untuk menikah lagi. Terus apa mau kamu? Aku mau kamu terima aja di madu. Mulai sekarang kalian sah menjadi pasangan suami. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga kalian bahagia. Karena aku ini istri kedua, jadi aku harus minta restu dari istri pertama supaya pernikahan kami bahagia. Mana ada istri di dunia ini hati yang gak hancur jika meminta suaminya untuk mencintai perempuan lain. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Ya ampun Mas, lama-lama kamar ini tuh kayak toko bunga, tau nggak? Ya nggak apa-apa, karena aku suka lihat senyuman kamu waktu kamu menerimanya. Kalau nanti aku udah gak ada, kamu bakal kasih bunga juga gak ke istri kamu yang baru? Itu nggak akan terjadi, karena aku cuma ngelakuin ini sama perempuan atau wanita yang aku cintai, yaitu kamu. Kamu lagian kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gini sama aku? Apa ada sesuatu yang terjadi yang aku nggak tahu? Enggak apa. Mungkin aku mellow aja. Sarah, aku udah janji sama kamu kalau aku nggak akan ninggalin kamu. Bahkan aku kepikiran juga enggak. Dan sekarang kamu harus janji sama aku kalau kamu nggak akan ninggalin aku. Maaf Mas, tapi aku nggak bisa janji. Sarah? Aku tahu di balik senyum bahagia kamu di depan aku, kamu sebenarnya merasa sangat kecewa dan menderita. Kita nggak bisa kayak gini terus. Lebih baik kamu mencari wanita lain yang bisa memberi keluarga kamu keturunan. Jangan sampai sesilah keluarga kamu berakhir di sini. Dan aku yang menjadi penyebabnya. Aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri kalau itu terjadi. Di meja, aku udah siapin sarapan terakhir aku untuk kamu. Kamu udah janji sama aku. Kamu udah janji sama aku. Sarah, kamu mau kemana? Kamu udah janji kan sama kalau kamu gak akan ninggalin aku. Kamu udah janji kan? Aku gak bisa kasih kamu keturunan.
Aku nggak mau kalau aku punya anak, tapi aku harus kehilangan kamu. Kamu pergi dari sisi aku nggak mau. Kamu kenapa? Kamu tiba-tiba seperti ini. Apa yang ngebuat kamu ambil tindakan sepihak seperti ini? Kamu jujur sama aku. Bilang sama aku yang sebenarnya. Apa yang Papa lakukan ke Sarah itu, Pak? Sangat gak perasaan, Pak. Sarah sudah ngadu semuanya sama kamu. Iya, Pak. Aku udah minta sama Sarah untuk bilang sama aku dengan jujur semuanya. Kenapa dia tiba-tiba ninggalin aku, Pak? Dan ternyata, Pak, ini semua ulah Papa. Kenapa sih, Pak? Ada apa? Hidup aku sama Sarah tuh baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja gimana? Permisi. Pak. Vita, silakan duduk. Mas? Kebetulan sekali kamu datang, Vita. Kamu kenapa nangis? Ini buat kamu. Kamu pakai ya cincinnya. Mulai sekarang, kamu jadi teman aku ya. Kamu ngapain kesini? Aku baru pulang dari Sydney, Mas. Lalu Om Tito nyuruh aku datang ke sini buat bahas soal pernikahan kita. Iya, kamu sudah Papa jodohkan sama Vita. Kamu kenapa sih mau nikah sama aku? Ya karena aku cinta sama kamu, Mas. Udah sejak lama. Tapi waktu kamu menikah sama Sarah, aku sakit hati dan aku memilih pergi. Tapi pas aku balik lagi ke sini, aku dengar cerita soal kamu kehilangan anak kamu. Kalau kamu mau tinggalkan Sarah, aku mau menikah sama kamu. Kenapa? Masih berantem sama Papa? Aku tadi ketemu sama Vita. Sahabat aku dari kecil. Dia wanita yang mau Papa jodohkan ke aku. Terus kamu jawab apa? Aku minta kali ini kamu sedikit berkorban. Berkorban? Karena aku ingin sekali punya anak. Jadi aku mohon sama kamu, tolong ikhlaskan aku untuk menikah lagi. Baru aja mau meninggalkan kamu. Dan menurut aku itu adalah keputusan yang benar. Tapi kamu minta aku untuk tetap ada di samping kamu. Dan adalah di mana? Menurut kamu itu adalah sedikit pengorbanan. Aku paham kamu marah. Tapi coba kamu pikir, mana ada laki-laki yang gak mau punya keturunan? Aku gak akan ngalahin kamu untuk nikah. Silakan. Tapi aku juga gak mau di Madu. Aku gak bisa ada di sisi kamu. Enggak, jangan salah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Terus apa mau kamu? Aku mau kamu terima aja di Madu. Aku gak bisa. Aku mohon. Aku ingin punya anak. Tapi aku juga ingin kamu selalu ada di samping. Cuma kamu, Sarah, yang bisa mewujudkan kedua keinginan aku ini. Kau rasa sakit hatiku. Rasa hancur di diri aku. Bisa bikin kamu tersenyum dan bahagia lagi. Aku terima. Yang aku takuti akhirnya terjadi juga. Namun jika ini membuat suamiku bahagia, aku rela hatiku hancur. Nafsu dunia. Kita, Sarah bersedia menerima kamu jadi istri mudaku. Dan aku mau menikahi kamu. Tapi kalau kamu minta aku untuk ninggalin Sarah, aku gak bisa. Dan aku gak mau. Permintaan yang sulit, tapi gak apa-apa. Aku yakin aku bisa membuat Mas Ali jatuh cinta. Aku bisa memberinya anak. Sarah akan tersingkir. Iya, Mas. Aku mau jadi istri muda kamu. Tapi aku minta sama kamu, waktu kamu jauh lebih banyak sama aku dibandingkan sama Sarah. Ntar dulu. Aku mengizinkan suami aku menikah lagi dengan syarat dia harus adil. Sama aku, ataupun sama kamu. Oke, gini aja. Masing-masing aku kasih waktu 15 hari. 15 hari untuk Sarah, dan 15 hari untuk kita. Aku setuju. Semoga ini adalah jalan terbaik. Dan semoga suamiku bisa tersenyum lagi. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mulai sekarang kalian sah menjadi pasangan suami istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga kalian bahagia. Karena aku ini istri kedua, jadi aku harus minta restu dari istri pertama supaya pernikahan kami bahagia. Aku turut bahagia buat kalian. Aku pamit dulu. Dulu kamu pernah bilang sama aku kalau aku menyembunyikan air mataku di balik senyumanku. Sekarang kamu menangis di balik senyumanku. Ini adalah sedikit pengorbanan yang kamu minta dari aku. Aku hanya ingin punya anak dari Vita.
Tapi aku hanya mencintai kamu, sayang. Kalau kamu siap untuk punya 2 istri, kamu harus siap untuk mencintai keduanya dengan adil. Sekarang kamu kembali ke Vita, karena ini adalah hari bahagia kalian. Mana ada istri di dunia ini hatinya gak hancur jika meminta suaminya untuk mencintai perempuan lain. Selamat ya, Ibu dan Bapak akan mempunyai anak. Ibu positif hamil. Alhamdulillah, Mas. Aku hamil. Vita hamil. Selamat ya, Mas. Mulai sekarang, kamu harus jadi suami siaga dan lebih perhatian sama Vita. Terus kamu gimana? Aku gak apa-apa kok kalau waktu kamu buat aku berkurang. Yang penting kamu harus bahagia, siap-siap untuk menyambut kelahiran anak kamu. Enggak, Sarah. Pokoknya aku akan tetap menghabiskan waktuku sama kamu seperti hari biasanya. Seperti kemarin-kemarin, ya. Vita, Apa kamu puas dengan keadaan ini? Kamu tuh gak nyadar ya? Kalau kamu sudah ngerebut kebahagiaan aku. aku aja yang mengizinkan Mas Aldi untuk nikah sama kamu. Aku gak pernah ngerasa kayak gitu. Kenapa kamu punya perasaan seperti itu? Karena aku tahu Mas Aldi nikah sama aku. Aku cuma dijadikan alat penghasil anak. Kamu itu seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri. Kamu paham kan maksud aku? Aku minta maaf kalau kamu berada dalam posisi seperti itu. Kamu kasih tahu apa yang harus aku lakukan supaya kamu gak ngerasa kalau aku itu merebut kebahagiaan kamu. Aku mau kamu buat Mas Aldi jatuh cinta sama aku. Cita-cita itu tulus dan hanya datang dengan sendirinya. Kasih tahu aku gimana caranya supaya aku bisa bikin Mas Aldi jatuh cinta sama kamu. Kamu yang harus pikirkan itu. Pokoknya kamu harus cari cara gimana Mas Aldi bisa cinta sama aku. Aku akan ngelakuin ini buat Mas Aldi, bukan buat kamu. Aku mau Mas Aldi mencintai istri yang akan melahirkan anaknya. Baguslah kalau kamu mengerti. Sarah, ini pada kemana semua barang-barang bayi yang ada di sini? Ha? Udah aku jual ke tukang barang bekas. Kamu jual? Iya, karena aku gak mau kamu inget-inget anak kita lagi. Kamu sama Vita kan sebentar lagi udah punya anak. Kamu kenapa ngelakuin hal ini, Sarah? Ha? Aku kecewa sama kamu ya. Kamu udah gak menghargai kenangan anak kita lagi. Kamu sama Vita kan bisa beli barang yang lebih bagus. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa melepaskan kenangan kita supaya kamu bisa membuka hati untuk Vita dan anak kalian nanti. Loh Mas, bukannya malam ini kamu harusnya di rumah Sarah? Aku lagi pengen di sini. Aku seneng deh kalau kamu lebih memilih di sini. Aku tahu kok kalau kamu itu belum cinta sama aku. Tapi aku yakin kalau kamu berusaha terus, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau buat orang jatuh cinta, yang berusaha adalah orang yang mencintai, bukan orang yang belum mencintai. Jadi kamu dong yang berusaha cari cara agar aku cinta sama kamu. Tapi aku nggak tahu caranya, Mas. Selama kamu belum tahu caranya, jangan harap aku cinta sama kamu. Dulu aku dipaksa sama suamiku untuk berkorban agar aku mau di Madu. Sekarang aku dikasih tugas untuk membuat suamiku jatuh cinta pada Maduku. Dan aku harus ngambil foto-foto ini dari sosmednya. Kamu ngapain pasang foto Vita di rumah? Seperti yang pernah aku bilang sama kamu. Semenjak kamu menikah lagi, itu artinya kamu harus siap untuk membagi cinta kamu, Mas. Ya mungkin dengan aku memasang foto Vita sini, mungkin kamu sedikit demi sedikit kamu bisa jatuh cinta sama dia. Apalah arti pernikahan tanpa cinta, Mas. Kamu gak usah ngajarin aku soal cinta. Mas, bayi dalam perut aku udah mulai terasa gerakannya loh. Kehamilan aku ini kan udah masuk 8 minggu. Jadi udah mulai terbentuk. Nanti kalau udah 3 bulan, kita USG bareng ya ke dokter. Oh iya Mas, kamu bawain aku bunga nggak? Bunga? Buat apa? Aku tuh dengar dari Sarah, setiap kamu pulang kantor, kamu tuh selalu bawain dia bunga. Aku juga mau, Mas. Ya ampun, Mas. Lama-lama kantor ini tuh kayak toko bunga, tau nggak? Semua karenamu. Kamu bawa bunga lagi, Mas, buat aku. Makasih ya, Mas. Semudah itu
waktu engkau pergi, sentuh aku dengan cintamu, teganya dirimu saja. Mas, dan kini kau ini buat aku, Mas. Memanggil namamu, jadikan hati ini hati tak. Kenapa sikap kamu dingin begitu? Dia kan istri kamu. Enggak, kok biasa aja. Kamu itu kalau sedang sama Vita, kamu nggak boleh mikirin Sarah. Kecuali kalau kamu lagi sama Sarah, kamu boleh mikirin Vita. Kenapa harus gitu? Karena Vita saat ini sedang hamil. Jadi dia perlu perhatian, rasa cinta, kasih sayang yang lebih besar lagi. Mas Aldi selalu ngasih kasih sayang buat aku kok, Pak. Bahkan setiap hari selalu bawain aku bunga. Kami berdua itu saling mencintai, Pak. Betul. Mulai ada rasa cinta kamu sama Vita. Enggak, itu enggak benar. Aku nggak cinta sama Vita. Semua bunga itu cuma simbolis. Lagian aku sebenarnya ngasih bunga itu untuk Sarah, bukan untuk Vita. Aku cuma pindahin tempat aja ke tangan Vita. Dan sampai saat ini, aku belum ada rasa cinta aku untuk Vita. Mas, bukannya kamu harus di rumah Vita malam ini? Kamu di sini? Aku nggak bisa mencintai Vita. Aku nggak bisa mencintai dia, Sarah. Aku nggak bisa. Serasa apapun kamu suruh aku untuk mencintai dia, aku nggak bisa mencintai dia, Vita. Aku nggak bisa mencintai Vita. Karena aku hanya mencintai kamu. Rasa cinta Mas Aldi yang begitu besar yang membuatku kuat menjalani pernikahan ini. Meskipun aku dimandu. Aku mohon kamu kembali ke Vita, Mas. Karena aku nggak mau mengambil waktunya kamu untuk dia. Jadi aku minta sekarang kamu pulang ke sana. Aku akan kembali ke Vita. Dan aku nggak akan pernah ke rumah ini lagi. Itu kan yang kamu mau. Ya, lo ada apa? Mas, papa kamu tiba-tiba jatuh dan sekarang lagi kritis di rumah sakit. Kamu kesini sekarang ya, Mas? Papa udah nggak ada, Mas. Bapak. Mohon, Bapak. Aku gak nyangka ternyata tadi ada makan terakhir sama Papa. Mas, Papa juga berwasiat sebelum pergi. Papa minta untuk kamu tinggalkan Sarah, Mas. Kita belum bisa membalas budi Papa dan memberikan Papa cucu. Tapi Papa keburu pergi. Sarah, kamu udah gagal menjadi menantu Papa. Dan kamu tahu apa yang bikin Papa bahagia? Hal yang bikin Papa bahagia adalah ketika aku menikah sama Vita. Dan ketika Papa tahu kalau Vita sedang hamil. Kamu boleh marah, Mas, sama aku. Kamu boleh nyalahin aku. Tapi jangan bilang hal yang bikin aku sakit hati. Apa maksud kamu bilang kamu gak akan pulang lagi ke rumah? Apa maksud kamu? Tapi itu kan yang kamu mau dari aku. Kamu ingin aku lebih perhatian untuk Vita. Itu yang kamu mau. Iya kan? Aku akan mewujudkan itu. Maafin aku, Pak. Aku udah gagal jadi menantu yang baik buat Papa. Apa benar Papa suruh aku tinggalkan Sarah? Kamu pikir aku bohong ya? Aku cuma pastikan kalau memang itu benar, aku akan tinggalkan Sarah. Maaf, Mas, aku bohong. Aku minta maaf sudah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi cuma ini satu-satunya cara biar Mas Aldi bisa benar-benar mencintaiku dan meninggalkan Sarah. Jadi kamu meninggalin aku, Mas? Sesuai kemauan kamu. Kan dari awal aku udah siap ditinggalkan ataupun meninggalkan. Jadi aku merasa bersalah sama Papa. Kenapa sih kayak dulu lagi? Bukan ini sikap yang aku harapkan dari kamu. Harusnya kamu tahan aku supaya aku gak pergi dari sini. Kamu harusnya mohon sama aku supaya aku tetap ada di samping kamu bersama kamu. Karena aku udah posisi yang aku sendiri, aku tuh gak tahu harus kayak gimana. Kecuali pergi dari hidup kamu. Kamu gak bisa maksain seseorang itu bersikap seperti apa yang kamu mau. Seperti waktu kamu nahan aku, tapi kamu malah memadu aku. Itu bukan cinta, tapi itu egois. Kamu mau dapetin semua yang kamu mau, tapi kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Mas, lihat Mas, anak kita.
Kalau dia nanti laki-laki, aku akan didik dia jadi seorang pekerja keras seperti kakeknya. Yang penting sehat, tidak sampai meninggal seperti anaknya Sarah. Maksud kamu apa? Tapi memang benar, Pak. Kehilangan anak itu bisa jadi karena ibunya kecapean atau tidak bisa menjaga pola makan. Kamu dengar ya? Aku nggak suka kalau kamu jelek-jelekin Sarah. Aku nggak menjelek-jelekan Sarah, Mas. Dan kamu nggak usah bantah apa yang aku bilang sama kamu. Padahal dia udah nggak tinggal bareng Sarah, tapi dia masih mencintai Sarah sampai dia marah begitu. Sarah, kamu jujur sama aku. Kamu masih sering telepon-teleponan kan sama Mas Aldi? Ya, masih. Cuma buat ngingetin dia supaya nggak termakan siang. Kamu nggak bisa terus gitu dong, Sarah. Kamu lihat aku. Aku ini udah hamil 8 bulan. Tapi sampai sekarang, Mas Aldi itu belum sedikit pun mencintai aku. Terus aku harus gimana? Kamu harus putuskan komunikasi kamu sama Mas Aldi. Kalau perlu, kamu gugat pisah Mas Aldi. Aku udah pernah ngelakuin itu. Dan Mas Aldi gak mau pisah sama aku. Malah dia bikin aku janji supaya aku gak ninggalin dia. Biar Mas Aldi sendiri yang menolak aku. Itu gak mungkin terjadi, Sarah. Mas Aldi itu cinta sama kamu. Kecuali kalau kamu bisa membuat Mas Aldi benci sama kamu. Itu mungkin aja. Dia bisa ninggalin kamu dan mulai mencintai aku. Aku mohon sama kamu. Buat Mas Aldi benci sama kamu. Aku gak akan pernah bahagia. Karena aku gak pernah ngerasain dicintai. Kalau aku gak bahagia, aku akan bawa anak ini pergi. Tujuan Mas Aldi untuk punya anak, itu semua sia-sia. Aku ingin mengembalikan senyum Mas Aldi. Makanya aku rela dimadu. Tapi kalau Mas Aldi masih susah untuk mencintai Vita, mungkin aku memang harus mengikuti saran Vita. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Aku sudah berjanji tidak akan meninggalkan suami. Aku gak mau harapkan suamiku sirna karena Vita membawa pergi anaknya. Kalau sampai itu terjadi, ya Allah, maka akan sia-sia semua pengorbanan dan air mataku. Tumben gak ada chat dari Sarah. Dia biasanya selalu ingetin aku supaya aku gak telat makan. Dia kemana ya sekarang? Gimana keadaannya? Kita masih suami istri dan aku belum nalak dia. Tapi dia gak pernah hubungin aku. Apaan nih? Dia udah punya pacar lagi. Dia siapa? Pacar aku. Apa maksud kamu? Kamu udah nikah lagi kan, Mas? Sebentar lagi kamu akan punya anak. Dan kamu akan punya keluarga yang sempurna. Kalau kamu boleh bahagia, kenapa aku gak boleh bahagia sama pacar aku? Mas, Sarah itu udah punya suami. Tahu gua? Kenapa emangnya? Apaan sih lu? Gue juga sering kok main ke rumahnya. Kasian banget lu jadi suami. Cukup berani Jaya! Kamu bawa dia pergi dari sini. Tolong jangan bikin keributan di sini. Kalau kamu udah gak cinta lagi sama aku, begini caranya. Maaf ya, aku gak nyangka suami aku sama melakukan kayak gini. Ini udah jadi resiko pacar bayaran. By the way, makasih. Semoga setelah ini aku akan dibenci dan ditolak Mas Aldi. Kamu udah memindahkan bunga-bunga yang kamu kasih buat aku ke Vita, Mas. Sekarang saatnya kamu memindahkan cinta kamu ke hatinya Vita. Kamu kenapa, Mas? Sarah punya pacar. Dia sudah menduakan aku. Pantesan aja papa kamu itu nggak suka sama Sarah, Mas. Jangan jelek-jelekin Sarah. Jangan hanya karena cinta membutakan mata hati kamu. Kamu itu udah tahu kalau Sarah itu bukan istri yang baik buat kamu. Justru aku istri yang baik buat kamu, Mas. Dulu kamu pernah kasih aku cincin. Kamu pakai ya cincinnya. Mulai sekarang, kamu jadi teman aku ya. Aku ingat, kalau kamu akan selalu menjadi teman aku selamanya. Bukan kekasih, apalagi seorang istri. Aku sudah berusaha untuk membuat orang yang aku cintai membenci aku. Tapi kenapa sampai sekarang Mas Aldi belum juga mentolak aku? Apa Mas Aldi masih mencintaiku seperti aku masih mencintai dia? Ya Allah, kenapa perasaanku terlalu ambil seperti itu? Akhirnya aku gak bisa membedakan apa rasa sakit ini karena dibenci sama orang yang aku cintai, atau sakit karena penyakit. Bisa-bisanya Mas Aldi bilang begitu sama aku. Aku ini istrinya. Tapi dia bilang sama aku, sampai kapanpun aku hanya teman dia. Dia gak pernah menginginkan aku sebagai kekasih atau juga sebagai istrinya. Kamu harus lebih sabar untuk hadapin Mas Aldi. Hati Mas Aldi begitu keras sebagai batu. Susah sekali membuat dia jatuh cinta. Anak yang dia mau akan segera lahir.
Tapi cinta yang aku mau belum juga tumbuh. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kalau nanti anak aku lahir, dia hanya menyayangi anak, tapi nggak pernah mencintai aku sebagai ibu dari anaknya. Aku udah coba membantu membuat suami aku jatuh cinta. Bahkan sampai dia membenciku dengan pura-pura aku punya pacar lagi. Tapi maaf Vita, aku nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Aku cuma nunggu sampai Mas Aldi menalak aku. Aduh perutku, aduh perutku. Aku akan segera lahir, Sarah. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Bentar, aku yang telepon Mas Aldi sana. Yuk. Untuk apa Sarah telepon aku? Aku udah gak mau lagi berhubungan sama dia. Aduh, aku mau melahirkan ditemani Mas Aldi. Ya Allah, aku khawatir sama Vita dan bayinya. Aku akan perjuangkan dan selamatkan nyawa ibu dan anak ini. Aku udah hubungin Mas Aldi, tapi handphone nggak aktif. Tolong bawa Mas Aldi ke sini. Aku akan bawa Mas Aldi ke sini buat temenin kamu. Kamu tenang aja ya. Aku bawa dia ke sini, pokoknya kamu fokus aja sama bayi kamu. Iya. Vita kemana ya? Aku akan buang bunga-bunga itu. Mulai detik ini aku pastikan kalau rasa cintaku pada Sarah sudah hilang. Aku akan bakar semua kenangan aku sama Sarah. Juga perasaan cintaku pada Sarah. Mas, kamu harus cepat ke rumah sakit, Mas. Vita udah mau melahirkan. Kebetulan kamu datang. Aku ingin kamu lihat ini semua. Belum cukup kamu lukain hati aku, Mas. Sampai aku harus melihat kamu melakukan hal ini. Kalau kamu merasakan cinta dari seorang istri, pergi ke rumah sakit sekarang. Kamu lihat seperti apa istri kamu memperjuangkan nyawanya untuk lahirin anak kamu. Pergi ke rumah sakit sekarang. Karena Vita butuh kamu untuk ada di samping. Aku ke Vita sekarang. Dan sekarang juga aku talak kamu. Kamu bukan lagi istri aku. Sakit. Aku akan teman kamu lahiran. Akhirnya kamu datang juga, Mas. Ayo Bu, atur napas, tarik napas ya Bu. Kamu samping aku. Ayo, dorong dikit lagi Bu. Aku gak bisa lihat darah saya, aku takut. Mas. Kamu pasti bisa. Mas, aku gak bisa. Masih ada darah aku, Mas. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku akan selalu ada di samping kamu. Ayo sayang. Kamu panggil aku sayang, Mas. Aku udah cinta sama kamu. Sekarang aku bahagia karena kamu sudah mencintai aku. Kamu bisa melahirkan anak kita. Ayo. Dikit lagi Bu, tarik napas. Alhamdulillah, bayinya Vita udah lahir. Sekarang tugas aku udah selesai. Aku bisa pergi dengan tenang. Sayang. Anak kita, aku kasih nama Abirama. Iya Mas. Permisi Bu, Pak. Bayinya sudah boleh sehat. Oh iya, silakan. Sarah di mana Mas? Aku udah talak dia. Kamu gak usah pikirin dia lagi. Aku juga akan segera urus proses gugatan resminya di pengadilan. Sebenarnya ada rahasia yang aku sembunyikan dari kamu. Suster, gimana keadaan bayi sama ibunya? Apa sehat? Terus bayinya laki-laki apa perempuan? Bayi dan ibunya sehat. Bayinya laki-laki Bu. Aku gak nyangka kebahagiaan dan kesedihan datang secara bersamaan seperti ini. Sekarang tugas aku udah selesai. Tugasku mengantar suamiku pada maduku dan membuat suamiku mencintai maduku sudah berakhir sampai di sini. Maafin aku Mas. Waktu itu aku bohong. Aku bilang kalau papa kamu minta untuk kamu tinggalkan Sarah. Padahal justru sebaliknya. Kamu kenapa ngelakuin hal itu, Vita? Kamu baru bilang sekarang. Kamu kenapa baru bilang sekarang sama aku? Kenapa? Mas, Sarah udah bawa aku ke rumah sakit. Bahkan Sarah juga sudah bujuk kamu untuk bisa nemenin aku melahirkan di sini. Aku sangat merasa bersalah sama Sarah, Mas. Aku minta sama kamu, tolong tarik ucapan talak kamu sama dia. Dia masih sangat mencintai kamu, Mas. Dia buat kamu supaya benci sama dia. Itu karena aku yang minta. Dia siapa? Pacar aku. Sarah, kamu kenapa melakukan ini sama aku? Aku masih mencintai kamu, sayang. Ya ampun Mas, lama-lama kan aku jatuh ke bunga tau gak? Karena aku senang lihat senyuman kamu waktu kamu menerimanya. Kali ini aku benar-benar akan pergi, Mas. Aku udah penuhi semua janji-janji aku. Bukan aku yang ninggalin kamu, tapi kamu yang udah ninggalin aku. Astaga, kenapa ya Riley tidak aku? Sakit banget. Sarah, Mas, Sarah, aku mau
mohon sama kamu untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya, tolong jangan pergi tinggalin aku. Aku mohon. Tugas aku udah selesai, Mas. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Kamu udah dapetin semua yang kamu inginkan. Yang aku inginkan adalah seorang anak dan kamu ada di samping aku. Kalau kamu pergi, aku gak bisa dapetin apa yang aku inginkan. Bukan aku yang ninggalin kamu, tapi kamu yang lepas aku. Sarah, aku kasih. Sarah. Sarah. Aku udah terlambat, Tita. Sarah kena serangan jantung. Aku nggak bisa maafin diri aku sendiri, Tita. Sarah mungkin udah gagal menjadi seorang ibu, udah gagal menjadi seorang menantu, tapi dia nggak pernah gagal menjadi istri kamu. Aku pernah menyesal karena aku nggak ada di samping papa aku. Aku nggak mau ini terulang lagi, Tita. Aku nggak mau Sarah pergi dalam keadaan marah dan sakit hati. Aku nggak mau itu. Kamu doakan Sarah supaya dia bisa selamat. Sarah itu wanita yang kuat. Dia pasti bisa melewati masa-masa sulitnya. Pak Aldi, Bapak dipanggil dokter. Ada yang ingin disampaikan mengenai pasien bernama Bu Sarah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun Tuhan berkehendak lain. Bu Sarah tidak bisa kami selamatkan. Beliau terkena serangan jantung, Pak. Ini nggak mungkin. Sarah. Sarah bangun, Sarah bangun. Sarah bangun! Sarah bangun, ya tinggalin aku mohon bangun. Kenapa kamu maksa aku untuk benci sama kamu? Kenapa kamu ngelakuin itu? Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin itu, sayang? Aku minta maaf, aku udah. Jangankan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup hidup tanpamu. Jangankan seminggu, hanya sedetik pun aku takkan mau hidup tanpamu. Gimana, Dok? Saat ini pasien mengalami return of spontaneous circulation. Tentunya ini sangat langka atau biasa kita sebut dengan mati suri. Terus sekarang kondisinya gimana? Semua sistem sarafnya sudah kembali normal dan pasien dinyatakan selamat. Sarah selamat. Selamat lagi. Karena aku nggak bisa hidup tanpa Sarah. Segitunya kamu mencintai Sarah, Mas. Bahkan aku sudah memberikan kamu anak. Tapi rasa cintamu masih tetap besar ke Sarah daripada sama aku. Banget anak kamu, Fit. Mirip banget sama saya. Selamat ya, Sarah. Kamu sudah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Alhamdulillah, aku ngerasa sangat bersyukur. Kamu memang wanita yang paling beruntung karena kamu dicintai oleh orang yang kamu cinta. Kamu harus lihat gimana Mas Aldi sangat rapuh. Dia bilang gak bisa hidup tanpa kamu. Waktu dokter bilang kamu gak akan selamat. Tapi aku sadar semua yang aku lakukan selama ini semua sia-sia. Maksud kamu apa? Mas, ini surat gugatan pisah dari aku.
Aku nggak mau pisah dari kamu, Vita. Ini yang terbaik, Mas. Kamu nggak bisa dapatkan semua keinginan kamu. Kamu ingin dapat anak. Kamu udah punya anak. Kamu ingin punya cinta sejati. Kamu juga sudah memilikinya. Meskipun cinta sejati itu bukan aku. Kamu dan Sarah boleh menemui anak ini kapanpun kamu mau. Karena aku nggak mau hidup dalam pernikahan tanpa cinta. Cincin yang ada di jari aku ini nggak ada artinya buat kamu, Mas. Karena buat kamu, satu-satunya istri kamu adalah Sarah. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah memisahkan anak kita dari kamu. Anak kita akan punya ayah dan 2 ibu yang luar biasa. Vita, kamu gak harus ngelakuin hal ini. Enggak, Sarah. Aku harus lakukan ini. Kalau waktu dulu kamu mau berbagi suami sama aku, maka sekarang aku harus berbagi anak sama kamu. Hati yang telah patah, air mata yang telah tumpah, semua tak akan bisa kembali seperti sedia kala. Namun setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahannya, untuk terus melangkah maju menuju masa depan.